Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini saya terangkan tentang tata cara mengkafani mayit. 1. Letakkan lembaran kain kafan lalu baju kurung serta surban. Ini untuk mayit laki-laki. Kemudian jika mayitnya perempuan, letakkan 2 lembar kain kafan, kemudian ditambah sarung atau sewek, kemudian baju kurung serta kerudung. Ini untuk mayit perempuan. Catatan penting, baju kurung atau gamis yang dimaksud adalah sebagaimana baju kurung orang hidup, yakni dari bahu sampai tumit lengkap dengan lengan bajunya. Untuk gamis yang ukurannya tidak sampai pada tumit dan tanpa lengan baju, menurut Imam Asy-Syarqawi dan imam yang lain adalah mungkar yang sangat diharamkan. Kemudian yang kedua, letakkan mayit yang telah selesai dimandikan di atas kain kafan dengan posisi terlentang. Adapun kedua tangan mayit ada 2 cara. 1, dengan cara disedekapkan di atas dada atau diurai ke sisi pinggang mayit. Berikutnya, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang, meliputi kedua lubang hidung, kedua telinga, lubang mulut, dan selain itu juga letakkan kapas pada kening mayit, kedua tapak tangan, di antara pergelangan tangan, kedua lutut, dan di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki, serta anggota yang terluka. Itu diletakkan semacam kapas. Berikutnya, kedua pantat mayit diikat dengan kain. Adapun bentuk dan cara pemakaiannya sama seperti pempes bayi. Dilanjut dengan cara melipat kain kafan, yaitu kain kafan dilipat dengan urutan sebagai berikut. Pertama, melipatkan kain kafan sisi kiri menuju ke arah kanan. Kemudian melipatkan kain sisi kanan menuju ke arah kiri. Untuk melipatkan kain kedua dan ketiga, caranya sama seperti yang pertama. Langkah ini dilakukan setelah pemasangan baju kurung, surban, dan diusahakan kain pocong kepala lebih panjang. Setelah semua kafan telah dilipat, kemudian ujung kafan di kepala dan di kaki ditarik agar rapat. Kemudian mayit diikat bagian atas, tengah, dan kaki dengan ikat simpul. Dan posisi ikatan berada di bagian kiri mayit agar mudah melepasnya pada saat berada di liang lahat. Untuk mayit perempuan ditambah kain pengikat yang diletakkan pada bagian dadanya. Pengikat ini berada di luar kain kafan dan bertujuan agar payudara tidak tergoncang. Berikutnya tentang mensolati mayit. Syarat-syarat solat jenazah. 1. Mayit telah selesai dimandikan dan harus suci dari najis baik tubuh, kafan, atau tempatnya. Orang yang mensolati mayit telah memenuhi syarat-syarat sahnya solat.
Jika sholat dilakukan di luar masjid, maka jarak antara mayit dan orang yang mensolati tidak boleh melebihi dari 300 dhira' atau sekitar 150 meter. Kemudian orang yang sholat berada di belakang jenazah, namun apabila jenazahnya laki-laki, maka bagi imam atau orang yang sholat sendirian sebaiknya berdiri tepat di samping kepala mayit. Sedangkan apabila jenazahnya perempuan, maka bagi imam atau orang yang sholat sendirian sebaiknya berdiri tepat di samping pantat mayit. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada penghalang antara mayit dan orang yang mensolati. Yang terakhir, orang yang sholat berada di dekat jenazah jika jenazahnya tidak ghaib. Pun ada sebagian keterangan tentang posisi mayit. Posisi mayit itu kalau mayitnya laki-laki, ada yang mensunnahkan kepala berada di selatan. Kalau perempuan, kepala berada di utara. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Berikut ini teknis pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, takbiratul ihram disertai dengan niat. Ini contohnya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala, jika jadi makmum. Saya niat sholat atas mayit ini dengan 4 takbir fardhu kifayah makmum karena Allah. Berikut ini contoh niat sholat untuk mayit gaib atau tidak berada dalam kampungnya. Usolli ala Zaidin al-mayyiti fardhu kifayatin arba'a takbiratin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat atas Zaid yang telah meninggal fardu kifayah 4 takbir, jadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Pun kemudian setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, habis itu melakukan takbir kedua. Setelah takbir kedua membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang paling bagus adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjut dengan takbir ketiga. Sehabis takbir ketiga lalu membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu jika mayitnya laki-laki, jika perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Namun seandainya mayitnya perempuan kemudian doanya pakai Allahumma ighfir lahu warhamhu juga tidak disalahkan. Bun setelah takbir ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ini doa yang lengkap. Seandainya Allahumma ighfir lahu warhamhu sudah cukup. Kalau mayitnya belum balik dan kedua orang tuanya masih hidup, maka doanya seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa afrighi sabr ala qulubihima. Itu jika orang tuanya hidup. Dan jika kedua orang tuanya sudah meninggal, maka lafaz wa idatan wa i'tibaran wa afrighi sabr ditiadakan.
Setelah membacakan doa kepada mayit, lalu takbir yang keempat, dan disunnahkan setelah takbir keempat membaca doa. Ini tidak wajib doanya. Disunnahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjut dengan salam. Sudah selesai. Tatimmah. Boleh sholat gaib, yakni mayit berada di luar batas kampungnya orang yang mensolati, dengan syarat telah diyakini atau disangka kuat bahwa mayit sudah dimandikan. Menurut pendapat yang kuat, tidak boleh sholat gaib pada mayit yang berada dalam dusunnya orang yang mensolati, kecuali apabila jaraknya sangat jauh sehingga menimbulkan masyaqqat bila mendatangi tempat jenazah. Dan apabila tidak menimbulkan masyaqqat jika mendatangi tempat jenazah, maka tidak boleh sholat gaib walaupun mayit berada di luar batas kampungnya. Berikutnya sunat barisan sholat jenazah dijadikan 3 baris apabila yang mensolati jenazah sampai 6 orang atau lebih. Adapun caranya sebagai berikut. Jika yang mensolati jenazah hanya 6 orang, maka teknis pengaturannya adalah 1 orang mendampingi imam alias sholat dekat imam, kemudian 2 orang berdiri di belakang imam, kemudian 2 orang lagi berdiri di belakang makmum. Keterangan kitab Nihayatul Muhtaj juz 8 halaman 342. Berikutnya, jika yang mensolati jenazah hanya 5 orang, maka teknis pengaturannya adalah 1 orang maju menjadi imam, kemudian 2 orang di belakang imam, kemudian 2 orang lagi berdiri di paling belakang. Keterangan kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 149. Kemudian jika yang mensolati jenazah hanya 4 orang, maka teknis pengaturannya adalah 3 orang berdiri di belakang imam, atau dengan cara yang satu mendampingi imam alias sholat berdampingan dengan imam dengan mundur sedikit, kemudian yang kedua di belakang imam. Keterangan kitab Sulaimanul Jamal. Kemudian lagi, jika yang mensolati jenazah hanya 3 orang, maka teknis pengaturannya adalah 1 orang berdiri di belakang imam, kemudian satunya lagi berdiri di belakang makmum. Dan bisa juga dengan cara 2 orang berdiri di belakang imam. Keterangan I'anatul Talibin juz 2 halaman 149. Faidah. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada orang Islam laki-laki yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati 40 orang laki-laki yang sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah, kecuali 40 orang tersebut diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mayit. Hadis riwayat Imam Muslim, keterangan Al-Majmu' juz 5 halaman 215. Berikut ini saya terangkan tentang pengertian syahid. Syahid, arti syahada adalah mendapatkan kehidupan di sisi Allah dengan serba terjamin. Syahid ada 3 macam. 1 syahid akhirat saja, 2 syahid dunia saja, 3 syahid dunia dan akhirat. Berikut ini saya terangkan tentang syahid akhirat saja. Syahid yang ini di dalam segi hukum dunia sama dengan orang yang bukan mati syahid. Adapun orang yang masuk dalam daftar syahid akhirat adalah
orang mati karena sakit perut, orang mati karena tenggelam, alias bukan tenggelam disebabkan karamnya kapal yang terhempas angin. Kemudian orang mati karena penyakit taun. Kemudian orang mati karena cinta dengan syarat: satu, tidak sampai melakukan tindakan yang diharamkan meskipun sekedar melihat. Dua, cintanya dirahasiakan sekalipun kepada orang yang dicintai. Jadi orang yang mati karena menahan rindu, menahan cinta kepada seorang perempuan, ini termasuk mati syahid akhirah dengan dua syarat: satu, tidak sampai melakukan keharaman seperti melihat; dua, cintanya dirahasiakan sampai dia meninggal. Kemudian orang mati syahid akhirat berikutnya adalah orang mati karena melahirkan meskipun dari hasil zina, selama tidak melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya. Kemudian orang mati karena teraniaya atau mazlum, seperti orang yang dibunuh karena dibegal dan lain sebagainya. Kemudian orang mati dalam pengembaraan, ini termasuk syahid akhirat. Kemudian orang mati dalam pencarian ilmu, meskipun bukan sedang menuntut ilmu, seperti sedang mandi, sedang masak dan lain-lain, kemudian dia meninggal, maka dia disebut orang mati syahid akhirah. Kemudian orang mati karena kebakaran, ini termasuk mati syahid akhirah. Kemudian orang mati karena keruntuhan benda, orang mati mendadak. Kemudian orang mati karena dihad atau dihukum oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, syahid dunia saja. Syahid dunia saja adalah orang yang terbunuh sebab berperang melawan orang kafir dengan tujuan mendapat harta rampasan, atau terbunuh sebab berperang melawan orang kafir namun tujuannya tidak baik seperti ingin disanjung-sanjung atau tujuan pamer. Kemudian syahid dunia akhirat. Syahid dunia dan akhirat adalah orang yang terbunuh sebab berperang melawan orang kafir dengan tujuan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dua macam orang mati syahid yang terakhir ini, yakni orang yang berperang melawan orang kafir dengan tujuan pamer, dan orang berperang melawan orang kafir demi menegakkan agama Allah, tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati.